Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gipari Ramadan Doe dengan NIM 211012001. Kelas PAI 5A, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Video kali ini saya buat bertujuan untuk pemenuhan tugas mata kuliah Teknik Penilaian Autentik yang diampuh oleh Ibu Dr. Lian G. Otaya, MPD. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana itu penilaian autentik dan asesmen-asesmen yang digunakan dalam pembelajaran. Untuk pembahasan lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Penilaian merupakan padanan kata dari asesmen. Ketika kita mendengar kata asesmen, maka itu adalah penilaian. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai asesmen-asesmen yang digunakan dalam pembelajaran, terlebih dahulu kita harus mengetahui mengenai penilaian autentik. Jadi, yang dimaksud dengan penilaian autentik itu adalah sesuatu yang kita bisa ukur secara nyata dan kita bisa membuktikannya secara nyata dan sesungguhnya terkait dengan objek yang akan kita nilai. Contohnya, kita mau menilai peserta didik, maka peserta didik di sini akan menjadi objek yang akan kita nilai. Jadi, kita harus benar-benar membuktikan dan memberikan nilai sesuai kenyataan terkait dengan peserta didik tersebut. Selanjutnya, ada dua jenis penilaian atau asesmen. Yang pertama, asesmen formatif, dan yang kedua, asesmen sumatif. Jadi, apa yang dimaksud dengan asesmen formatif? Jadi, asesmen formatif itu adalah kegiatan evaluasi atau penilaian yang dilakukan untuk melihat capaian keberhasilan dari materi yang disampaikan oleh guru pada beberapa materi saja. Contohnya, itu ada UTS, pemberian ulangan harian, dan juga tugas kelompok. Nah, selanjutnya, apa yang dimaksud dengan asesmen sumatif? Jadi, asesmen sumatif itu adalah kegiatan evaluasi atau penilaian yang dilakukan untuk melihat keberhasilan pada materi yang disampaikan oleh guru secara keseluruhan. Jadi ingat, secara keseluruhan, secara menyeluruh. Contohnya, ketika ujian akhir semester dan juga ujian sekolah. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui bagaimana karakteristik dari asesmen formatif dan asesmen sumatif. Yang pertama, apapun asesmen yang kita akan lakukan, baik itu asesmen formatif maupun sumatif, jadi kita harus melakukannya secara terpadu, tidak bisa kita tukar. Misalnya, kita mau melakukan asesmen sumatif terlebih dahulu ketimbang dengan asesmen formatif, jadi itu tidak bisa. Jadi kita harus melakukan asesmen formatif terlebih dahulu, kemudian asesmen sumatif. Nah, yang kedua asesmen ini harus memiliki data-data autentik atau secara nyata. Dan karakteristik yang ketiga, kedua asesmen ini akan memberikan umpan balik sebagai perbaikan mutu pendidikan. Seperti itu. Jadi, pemberian asesmen-asesmen atau evaluasi ini yang pertama untuk memberikan umpan balik bagi perbaikan proses pembelajaran. Dan yang kedua, sebagai bahan refleksi bagi peserta didik agar dapat meningkatkan kualitas belajarnya. Dan yang ketiga, sebagai bahan refleksi juga bagi guru untuk meningkatkan kualitas mengajarnya. Maka dari itu, mengapa mutu pendidikan kita rendah? Karena belum memanfaatkan asesmen itu sebagai umpan balik bagi perbaikan proses pembelajaran, karena hanya berfokus kepada asesmen sumatif saja. Oleh karena itu, pada kurikulum Merdeka, guru diminta berfokus pada penilaian formatif daripada penilaian sumatif. Sehingga pada kurikulum Merdeka ini diterapkan, kita akan melaksanakan penilaian atau asesmen. Kita akan melaksanakan 3 asesmen. Nah, asesmen yang pertama itu ada asesmen as learning, dan yang kedua ada asesmen
for learning, dan yang ketiga ada assessment of learning. Jadi dari ketiga asesmen yang saya sebutkan, maksudnya adalah yang pertama ada assessment as learning, yaitu asesmen sebagai proses pembelajaran. Jadi digunakan untuk refleksi proses pembelajaran dan berfungsi sebagai asesmen formatif. Dan yang kedua ada assessment for learning, yaitu asesmen untuk proses pembelajaran. Jadi digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan berfungsi sebagai asesmen formatif. Dan yang ketiga ada assessment of learning, yaitu asesmen pada akhir proses pembelajaran. Jadi digunakan untuk evaluasi pada akhir proses pembelajaran dan berfungsi sebagai asesmen sumatif. Jadi dari ketiga asesmen yang dijelaskan tadi, ketiga asesmen itu akan memberikan informasi bagi perbaikan proses pembelajaran. Baik, itulah penyampaian materi dari saya. Kita bisa mengambil kesimpulan, ketika kita menjadi evaluator, maka jadilah evaluator yang baik dan jujur. Kita memberikan nilai yang secara otentik atau secara nyata. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga kita bertemu di kesempatan berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.